Pendengar, saatnya kita menjaga bumi, mencintai lingkungan, dan menjadi bagian dari perubahan hijau. Saatnya kita bicara alam. Bicara alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, selamat pagi pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabar Anda dalam keadaan baik, sehat keluarga, dan tidak kurang suatu apapun. Pagi hari ini pendengar, hari Sabtu 26 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Mei 2025. Ada saya Nataskia hadir kembali menjumpai Anda di kebersamaan kita pagi hari ini ya, hingga purna nanti pukul 11 siang. Dan Sabtu pagi hari ini kita hadir kembali ya dalam talk show terbaru kami di Radio Persada FM. Dan tentu saja pagi hari ini kita bersama dalam program Bicara Alam. Di talkshow Bicara Alam kali ini pendengar, nanti kita akan berbincang dengan narasumber inspiratif, kreatif, dan juga solutif ya, untuk berdiskusi tentang alam di sekitar kita agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Nah pendengar, pernah tidak kita kepikiran ya seberapa banyak sampah yang kita hasilkan setiap harinya tanpa kita sadari kebiasaan kecil ini ternyata bisa berdampak besar untuk bumi kita. Nah, apakah kita bisa mengubah kebiasaan ini? Ternyata jawabannya tergantung dari kemauan kita ya. Asalkan ada kemauan, insya Allah bisa. Dan hidup minim sampah ini ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan ya, selama ada kemauan. Nah maka dari itu pagi hari ini kita akan membahas bareng ya di talkshow Bicara Alam dengan tema kita pagi hari ini, gaya hidup tanpa sampah bisa. Nah sudah terhubung pagi hari ini dengan narasumber kita ya via Zoom bersama Kak Zakiah Junaidi atau Kak Kia. Kak Kia ini adalah Comms Officer ASWI atau Aliansi Zero Waste Indonesia, dan nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi ya untuk tema kita pagi hari ini. Dan pagi hari ini nanti untuk Anda yang ingin bergabung silahkan bisa lewat telepon kami 0271638123 atau di nomor WhatsApp kami di 081393809000. Pagi hari ini Bicara Alam juga kami siarkan, bisa Anda tonton langsung atau simak langsung ya di channel YouTube kami 102,2 Persada FM. Silakan nanti untuk Anda yang ingin bergabung di YouTube ya, bisa meninggalkan untuk kolom yang ada pertanyaan Anda atau komentar Anda di kolom chat nantinya. Dan baik, langsung saja kita sapa untuk narasumber kita pagi hari ini pendengar, dengan Kak Zakiah Junaidi atau Kak Kia ya. Dari beliau adalah Kak Kia ini adalah Comms Officer ASWI atau Aliansi Zero Waste Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu ya untuk Kak Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Kia. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Iya baik, Kak Kia apa kabarnya nih pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, masih waras kali ya kalau kata sekarang. Iya baik, Kak Kia ini posisinya saat ini sedang di mana ini? Kebetulan lagi di rumah karena kalau Azu emang kerjanya WFA. Work from anywhere. Oh gitu, iya. Oke, Kak Kia, untuk kesibukan saat ini apa nih dari Kak Kia sendiri? Gak ada sih selain motherhood ya, karena baru punya baby. Kebetulan aku baru melahirkan 8 bulan yang lalu. Terus kerja dari rumah sama kerjaan Azwi, kita lumayan banyak juga agenda sebenarnya belakangan ini. Karena kan isu sampah terus berkembang gitu.
Ya baik, Kak Gia, nanti kita akan bahas untuk tema kita pagi hari ini ya, tentang gaya hidup tanpa sampah. Ini insya Allah kita bisa melakukannya bersama-sama. Nah, untuk mengawali perbincangan kita pagi hari ini nih Kak Gia, mungkin dari kegiatan ASWI sendiri atau Aliansi Zero Waste Indonesia sendiri untuk sekarang ini apa saja nih Kak Gia? Sekarang sebenarnya kita banyak fokus di apa ya, penanganan advokasi di hulu sampai ke hilir gitu soal pengelolaan sampah. Terus juga bulan-bulan ke depan Agustus itu akan ada Intergovernmental Negotiating Committee atau Global Plastic Treaty yang ke 5.2 atau 5.2 gitu ya, yang mana nanti negara-negara di bawah PBB itu akan berunding menghasilkan suatu perjanjian yang mengikat soal bagaimana kita bisa menghentikan polusi plastik. Nah, itu Azwi akan hadir juga di sana. Next itu akan ada agendanya di Jenewa ya, di Switzerland. Jadi anggota akan ke sana juga. Kita lagi prepare juga. Terus belakang ini juga lagi heboh soal sampah impor gitu ya. Padahal apa namanya, kita sudah advokasi tuh dari tahun-tahun sebelumnya bahwa Ya. emang negara kita tuh jadi negara tempat dampingannya negara maju gitu. Kalau kita lihat negara maju kok bisa clean, ternyata mereka membuang sampahnya ke kita gitu. Nah, ini di up lagi gitu, isunya, advokasinya kita kembali angkat gitu isu-isunya. Terus juga soal organik juga, ternyata sekarang itu orang-orang udah ngeh nih, sampah organik itu nggak boleh masuk TPA gitu, karena yang membebankan TPA itu bukan cuma plastik tapi juga ada organik gitu. Jadi kita berusaha untuk gimana campaign orang-orang supaya nggak mengeluarkan sampah organik ini, eh, apa namanya, sampai masuk ke TPA gitu. Jadi bisa dikelola sedekat mungkin dari sumbernya, atau rumah tangga lah sedekat mungkin dari sumbernya itu. Oh. Iya baik. Dan menarik ya, nanti ada tadi tentang sampah impor sendiri nih Kak Kia. Ini sudah apa ya, ternyata negara kita tuh menjadi sasarannya dari sampah itu sendiri. Nah kalau untuk masyarakat sendiri untuk merespon ini bagaimana nih dari Kak Kia sendiri? Kalau kita ngelihatnya pada kaget ya, terus lihat masyarakat, loh kok kita ternyata selama ini kita itu kan dijadiin ini ya, negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Kenapa kok bisa jadi Indonesia itu nomor 2 gitu peringkatnya? Kalau dulu Cina, ternyata emang kita itu masih mengimpor sampah dari negara-negara maju. Sebenarnya kita mengizinkan itu paper scrap, cuma emang industri apa namanya, kertas itu memang butuh baku mutunya dari luar gitu. Nah, ternyata tapi si paper scrap ini diseludupi sama sampah-sampah plastik gitu. Nah, sampah plastik ini dimasukkanlah dalam pengiriman sampah impor itu, eh, terusnya sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia gimana jadinya? Ya, ada yang dikelola, ada yang dipakai untuk jadi bahan baku industri rumahan, atau misalnya pabrik-pabrik tahu. Kalau misalnya kakaknya pernah ke Tropodo gitu ya, nah itu kan industri tahunya rame banget ya di situ. Nah, ternyata mereka Ya. pakai sampah-sampah impor itu buat jadi bahan bakar. Nah, itu Hmm. jadinya masyarakat jadi banyak yang kaget, ternyata tahu-tahu itu bahan bakarnya dari plastik. Kalau nggak salah terbaru ini sudah ada penyetopan gitu ya, dari pemerintah supaya masyarakat atau misalnya pemilik pabrik di sana tidak lagi menggunakan plastik untuk bahan bakarnya. Ya gitu sih, sebenarnya Indonesia tuh masih jadi tempat penampungan sampah gitu ya dari negara-negara maju. Sebenarnya Indonesia kenapa nampung juga, baku mutu dari kita tuh kurang gitu. Mungkin karena di negara maju sudah ada pemilahan yang lebih baik gitu ya. Jadi masyarakat apa namanya, industri daur ulang di Indonesia itu jadi lebih enak gitu ngambilnya, nggak perlu lagi milahin, nggak perlu lagi ngebersihin sebanyak-banyaknya gitu kan. Banyak proses yang bisa di-cut gitu kalau misalnya pemilahan sampah baik organik non organik itu sudah clear gitu. Makanya ngambilnya dari sampah yang sudah bersih dari luar gitu, imporan. Begitu ya. Dan semoga ini ke depan juga untuk sampah impor ini bisa ditangani oleh dari pemerintah sendiri supaya
eh, semoga lebih baik lagi begitu ya Kak Kia ya. Iya. Iya Kak Kia, untuk ke pagi hari ini nih, sebelum kita nanti membahas untuk tema kita pagi hari ini, gaya hidup tanpa sampah, ini kita pengen tahu dulu nih mengenai ASWI sendiri nih Kak Kia, Aliansi Zero Waste Indonesia ini. Mungkin bisa dijelaskan apa aliansi dari organisasi apa begitu, dan tujuannya untuk apa, dan sudah berapa tahun hadir dari ASWI sendiri? Eh, Aliansi Zero Waste Indonesia itu sebenarnya koalisi organisasi. Ada 9 anggota yang mana kita mengkampanyekan implementasi Zero Waste yang benar di Indonesia, yang kita pengennya diterapkan di kota-kota atau kabupaten di Indonesia gitu. Dengan mempertimbangkan hierarki pengelolaan sampah dan siklus hidup material yang secara ini tuh aman dan berkeadilan gitu ya. Nah, saat ini anggota AZI itu ada 9 tadi, itu ada PPLH Bali, ada Nol Sampah Surabaya, Ekoton, terus Nexus 3 Foundation, ada YPBB, Yayasan Gita Pertiwi, terus juga Diet Plastik Indonesia, Greenpeace, Walhi gitu. Jadi 9 anggota ini kita mendorong gitu ya, bagaimana Indonesia ini bisa menyelesaikan masalah sampah itu secara sistemik, terus mulai dari hulu ke hilir gitu. Jadi jangan sampai masalah sampah ini cuma hanya diselesaikan di hilir saja, tapi juga dilakukan pencegahan sejak dari hulunya gitu. Iya, oke. Jadi untuk anggotanya tadi kurang lebih ada 9, dan ini sudah ada di beberapa kota, termasuk di Solo ini ya, ada Yayasan Gita Pertiwi juga ya di Solo ya, untuk yang sudah tergabung di ASWI sendiri. Untuk ini Kak Sgia, untuk rencana dari ASWI sendiri ke depan itu bagaimana dari anggota-anggota yang sudah tergabung itu? Oke. Sebenarnya AZU ini kan berdiri karena mereka punya satu visi yang sama gitu ya, pengen Indonesia tuh bebas dari sampah, tapi juga tanpa pembakaran, dengan material yang aman gitu penggantinya dan segala macamnya. Dulu itu kita mulai ada AZU ini dari ada peraturan Perpres kalau nggak salah itu tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Indonesia. Itu ada di 12 kota. Jadi kita melakukan gugatan gitu ya ke Mahkamah Agung gitu. Gimana caranya supaya tidak dilakukan pembangunan PLTSA ini, karena sebenarnya pembangunan PLTSA ini nggak cocok juga di Indonesia gitu. Terus juga implementasinya tuh nggak banyak merugikan masyarakat juga. Cuma kalau kita lihat dari pembelajaran beberapa tahun ke belakang ini, dari 12 kota yang yang direncanakan, hanya dua kota yang berjalan, itu di Solo dan juga di kalau nggak salah di Benowo gitu ya. Dan itu juga ada proyek-proyek yang ada banyak kendala dan protes juga dari masyarakat, terutama masyarakat yang berada di TPA gitu. Terus dari perjuangan itu kita menang juga kan, akhirnya ditunda kalau nggak salah pembangunannya dan segala macamnya, progresnya dari namanya koalisi tolak bakar akhirnya jadi Aliansi Zero Waste Indonesia. Nah, itulah tahun 2017 kita terbentuk. Awalnya juga memang nggak langsung 9 anggota gitu, tapi terus berkembang ya dinamika organisasi ini. Jadi berkembang akhirnya sekarang 9. Nah, 9 ini sebenarnya punya expert yang berbeda-beda. Ada yang memang fokusnya di pendidikan gitu ya. Terus juga ada yang fokusnya untuk riset-riset, termasuk kita juga concern terhadap bahan-bahan kimia beracun yang ada di produksi plastik gitu ya. Itu ada anggota kita di Nexus gitu. Terus kalau ada juga tadi Ekoton tuh advokasi kita untuk gimana caranya supaya negara-negara maju itu stop impor sampah ke Indonesia. Terus banyak anggota-anggota kita juga yang mendorong bagaimana pengelolaan sampah ini bisa terdesentralisasi, atau kita sebutnya itu zero waste cities. Jadi pengelolaan sampah itu harusnya sedekat mungkin dari sumbernya dan tidak membebani TPA gitu ya. Itu ada YPBB, Ekoton, sama PPLH Bali. Terus juga kalau Yayasan Gita Pertiwi gitu ya, khusus juga bagaimana penyelamatan pangan gitu, bagaimana supaya tidak ada food loss dan food waste gitu ya, bagaimana kita bisa mengelola food loss dan food waste ini dengan baik. Kalau misalnya ada
Terus kita juga mendampingi gitu ya pemerintah-pemerintah supaya bisa menerapkan pelarangan plastik sekali pakai, dan sekarang sudah ada 100 kota dan kabupaten yang sudah melakukan pelarangan plastik sekali pakai, khususnya plastik yang problematik kayak kresek, terus juga sedotan, saset. Saset kayaknya masih belum ya. Biasanya kalau kota-kota kabupaten itu kayak di Bali itu sudah melarang plastik sekali pakai, sedotan, terus styrofoam, terus apa lagi? Ya jenis-jenis seperti itu. Gitu. Jadi memang kita pengennya ngerubah sistem ini karena memang pengelolaan sampah yang selama ini itu nggak menyentuh akar masalah ya itu, karena Iya, yaitu pola produksi konsumsi yang boros itu udah jadi sistemik gitu di iya, kita tuh, masalah yang betul. apa namanya, yang harus diperbaiki. Jadi kalau misalnya hanya aku nggak bilang clean up itu adalah hal-hal yang sia-sia ya, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita membersihkan di hilir gitu ya, nge-clean up di hilir, tapi juga kita mendorong bagaimana pencegahannya juga dari hulu. Iya, baik. Pencegahannya memang dari hulu ya, dan ini terutama memang kita edukasi untuk diri sendiri mulai dari sendiri untuk bisa mengurangi sampah plastik tersebut begitu. Iya Kak Kia, untuk gerakan Zero Waste sendiri nih, gerakan Zero Waste ini bisa diterangkan nih, ini apa dan apa yang melatar belakangi dari gerakan ini? Seperti yang tadi gerakan Azwi ada itu ya, karena kita prihatin sama sistem pengelolaan sampah kita selama ini tuh gak menyelesaikan akar masalahnya gitu. Karena hal yang harus diperbaiki ya memang pola konsumsi dan produksi kita nih yang boros banget secara sistem gitu. Di banyak tempat termasuk di Indonesia gitu. Sebenarnya kita apa namanya, kalau ngelihat juga negara-negara lain juga sama, cuma mereka sudah mulai memperbaiki sistem ini dari hulunya gitu. Nah, bagaimana kita tuh kalau di Indonesia kita nggak lagi kumpul angkut buang, apa namanya, bergantung kepada TPA gitu. Karena produksi plastik khususnya ya ini akan terus meningkat. Banyak plastik itu sebenarnya juga nggak bisa didaur ulang. Jadi kita memang harus mencegah si produksinya itu sejak dari awal dan mendorong perubahan ini dari hulu ke hilir secara berkeadilan. Banyak sebenarnya kalau kita lihat kita udah buang sampah dengan rapih nih di rumah, rumah kita udah bersih, terus tuh sampah kita udah terangkut ke TPA gitu. Tapi orang-orang yang tinggal dekat TPA gimana? Ternyata mereka terkena pencemaran di TPA, limpahan air lindi gitu ya, mencemari tanah, air, sungai mereka gitu. Nah, ini yang juga kita perjuangkan. Kenapa sih Zero Waste ini harus hadir gitu ya? Karena kita harus peduli gitu, karena bukan hanya sekedar buang sampah dengan benar, tapi juga harus soal mengubah sistem dari produksi ke konsumsi sampai pengelolaannya juga harus apa namanya, terintegrasi gitu. Jadi jangan hanya masyarakat aja yang bergerak sebagai individu untuk melakukan zero waste, tapi zero waste ini juga harus menjadi suatu sistem eh, yang apa namanya, kalau bisa jadi kebijakan nasional gitu. Ya, harapannya memang itu ya Kak Kia, untuk kita bisa menjadi apa ya, ke sebuah kebijakan nasional dan akhirnya impactnya ke masyarakat sendiri. Dan tadi memang yang paling kasihan adalah yang berada di dekat TPA sendiri untuk ini ya, pengaruhnya begitu. Nah Kak Kia, untuk gerakan Zero Waste sendiri ini mengapa menjadi penting? eh Karena kalau misalnya nggak ada yang ngelakuin zero waste, kita mau tinggal di bumi yang mana? Kita mau pindah ke planet Mars gitu kan? Atau planet yang lain. Tempat tinggal kita tuh ya hanya bumi gitu. Sekarang bumi itu sudah masuk global boiling era gitu, dimana bumi kita tuh lagi mendidih banget. Kenapa sih sampah bisa bikin bumi mendidih gitu ya? Ya tadi dari produksi konsumsi itu tuh menyumbang ternyata terhadap eh, apa namanya, perubahan iklim kita. Kita sekarang lagi mengalami krisis iklim. Kita ngelihatnya dari emisi misalnya dari kendaraan dan segala macam.
ya itu juga menyumbang, tapi ternyata sampah kita juga menyumbang nih dari apa yang kita nggak kelola dari rumah. Sesimpel sisa makanan kita nggak kita kelola, nggak kita kompos dengan baik dan kita satukan dengan sampah yang lain, ya akan menumpuk di TPA. Akhirnya TPA itu banyak menghasilkan gas metan. Nah, gas metan ini sebenarnya dia menyumbang lebih banyak apa namanya emisi buat si krisis iklim ketimbang karbon dioksida sebenarnya. Makanya kenapa sampah kita tuh berbahaya gitu ya kalau kita nggak kelola. Nah, kita juga bukan hanya ngomongin lingkungan kita, tapi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita juga nggak ngelola sampah kita, ya akan balik lagi ke diri kita sendiri. Sekarang udah banyak isu-isu mikroplastik gitu ya masuk ke dalam tubuh manusia ya, karena akibat manusia sendiri. Kenapa manusia tidak bisa apa namanya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu kan? Akhirnya banyak plastik yang apa namanya berakhir di lingkungan gitu, menjadi mikroplastik, partikel-partikel kecil yang masuk ke rantai makanan kita, akhirnya ke kita lagi sendiri. Dan itu kalau terakumulasi dalam tubuh kita bisa menyebabkan gangguan hormon, jadi kanker dan segala macamnya. Sebenarnya balik lagi ke kita, apa yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita juga gitu kan. Kalau dalam Al-Quran juga kan sebenarnya kita itu sebagai khalifah di muka bumi ya. Kenapa sih kita tidak bisa menjadi khalifah itu gitu dengan menjaga bumi kita lebih baik, karena itu akan juga berdampak ke diri kita, bukan ke lingkungan, juga ke diri kita dan keluarga kita. Nah, gitu. Iya betul sekali, dan memang dampaknya ini untuk sekarang ini memang tidak terasa ya Kak Kia ya. Tapi untuk dampak jangka panjangnya itu yang nanti justru akan memberikan efek buruk begitu. Nah untuk gerakan Zero Waste sendiri nih Kak Kia, ini mencakup apa saja? Banyak orang yang berpikir bahwa zero waste itu hanya plastik sekali pakai gitu ya. Ayo kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ya nggak salah sih sebenarnya. Tapi zero waste itu sebenarnya juga mencakup si sampah organik gitu ya, sampai sisa makanan kita, food loss ataupun food waste gitu ya. Itu juga mencakup gitu. Kalau yang plastik apa aja ya, semuanya jenis plastik gitu. Semua sampah pokoknya hal yang kita hasilkan mulai dari kertas, kaca, tekstil, elektronik gitu ya, itu juga masuk ke cakupan dari zero waste ini sebenarnya. Jadi prinsip utamanya emang kalau zero waste ini adalah gimana kita bisa mencegah si sampah-sampah ini dari berbagai jenisnya tadi eh, untuk tidak mencemari lingkungan gitu, tidak terbentuk sejak awal. Dan dengan mendorong, misalnya kita apa namanya secara individu tidak menggunakan lagi produk-produk sekali pakai gitu ya. Terus juga mengompos dari rumah. Terus juga kalau misalnya kita sebagai individu juga sebenarnya bisa berperan untuk mendorong pemerintah dan juga produsen gitu ya. Bagaimana bisa mendesain produk yang bisa digunakan ulang gitu ya, supaya kita nggak lagi-lagi pakai yang sekali pakai. Karena sebenarnya masyarakat itu akan ngikut sistem. Kalau sistemnya sudah terbentuk sejak awal untuk mendorong desain produk yang dapat digunakan ulang, terus distribusinya juga minim sampah gitu, dan pengelolaan sampah lokalnya juga baik dan berbasis di masyarakat sedekat mungkin dari sumber, juga masyarakat juga sebenarnya ngikut-ngikut aja gitu. Iya Jadi baik. Baik Kak Kia, nanti kita lanjutkan perbincangan kita di sesi yang kedua ya Kak Kia ya, untuk tema kita pagi hari ini di Bicara Alam. Dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung, silakan bisa masuk di telepon kami atau WhatsApp kami ya di 0271638123, atau di di WhatsApp kami 0813933809.000. Dan untuk Anda yang di YouTube bisa untuk meninggalkan komentar di kolom chat. Kita akan kembali selepas beberapa informasi yang berikut ini. Wajah mulus, wajah behati, kulit halus, kulit behati, wajah halus, wajah behati, kembali mulus, kembali mulus. Wajah mulus, wajah behati, kulit halus, kulit behati, wajah halus, wajah behati, kembali mulus. Klinik
klinik Behati. Konsultasikan masalah kulit Anda di Behati Skin Clinic Care and Aesthetic, Jalan Dr. Sutomo, nomor 28, Lawean, Solo. Telepon 0271 725 119. Behati, Recare, Be Beauty, Be Confidence. Kembali mulus klinik Behati. Bebas lepaskan mimpimu, tegar kuatkan langkahmu, gapailah cita-citamu, takkan padam semangatmu. Setiap langkah bebas karyamu. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Menjadi kesyukuran kita dalam kebersamaan di majelis tafsir Al-Quran, di mana setiap langkah warganya, insya Allah, senantiasa terbimbing Quran dan Sunnah, serta nidom-nidom kemajelisan yang menjunjung tinggi kemuliaan dan kesantunan akhlak, ketaatan dan kepatuhan pada pimpinan dalam kemakrufan menjadi satu ciri khas warganya yang militan. Termasuk seruan pada penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran memberikan arahan pada warganya, pemirsa TV dan pendengar radio serta para simpatisan untuk menyalurkan langsung ke MTA atau transfer hanya di Bank Syariah Indonesia BSI, nomor rekening 2234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dan tidak pada nomor rekening lainnya. Semoga seruan pimpinan pusat MTA ini menjadi nidom yang pelaksanaannya bisa kita maksimalkan. Amin ya robbal alamin. Pendengar, stop merokok sekarang juga. Karena pada waktu merokok, Anda menghisap lebih dari 4.000 bahan kimia dan racun berbahaya. Hidrogen sianida, racun yang digunakan untuk pelaksanaan hukuman mati. Aseton, pelarut berbagai macam plastik. Metanol, bahan bakar roket. Toluena atau metilbenzena atau fenilmetana, pelarut industri. Arsenik, racun serbuk putih. Naftalena, kapur barus. Butana, bahan bakar korek api. Kadmium, digunakan pada aki mobil. Karbon monoksida, gas racun yang keluar dari knalpot. Vinil klorida, bahan plastik PVC. Dan masih banyak bahan penyebab kanker lainnya. Rokok dan asap rokok berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Matikan rokok Anda sekarang dan selamanya. Karena merokok membunuhmu. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Persada FM. Radio Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Pendengar, saatnya kita menjaga bumi, mencintai lingkungan, dan menjadi bagian dari perubahan hijau. Saatnya kita bicara alam. Bicara alam. Ya baik,
pendengar dan juga pemirsa Radio Persada FM yang menyimak di Talkshow Bicara Alam pagi hari ini. Kita masih berbincang ya untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Untuk tema pagi hari ini, gaya hidup tanpa sampah bisa. Dan kita tadi sudah berbincang dengan narasumber kita, ada Kak S. Zakiah Junaidi atau Kak Kia ya. Kak Kia ini adalah Com Officer Aliansi Zero Waste Indonesia atau AZWI. Dan tadi kita di sesi yang pertama ya, kita sudah membahas mengenai apa itu gerakan Zero Waste dan cakupannya apa. Dan salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi, kemudian atau mungkin mengompos atau bisa mendaur ulang. Kita sapa kembali untuk Kak Kia yang sudah tersambung via Zoom. Iya, halo. Ya, halo Kak Kia. Kita lanjutkan untuk obrolan kita di sesi yang kedua ini. Tadi untuk gerakan Zero Waste yang untuk langkah kecilnya nih Kak Kia yang bisa kita lakukan ini untuk mengurangi dari sampah yang untuk gerakan Zero Waste sendiri itu yang langkah kecil apa dan juga konkret untuk terus menyukseskan gerakan Zero Waste ini Kak Kia? Dari pengalaman gitu ya, untuk langkah kecil yang sudah dilakukan gitu bisa untuk ini juga inspirasi teman-teman di rumah. Barangkali juga mau melakukan gerakan serupa. Saya harap sih bisa ya. Bisa bawa wadah sendiri gitu saat membeli makan, minuman gitu. Bawa tumbler, bawa kotak makan sendiri gitu. Terus juga gunakan tas belanja pakai ulang, pilih produk dalam kemasan isi ulang atau yang kemasan yang tidak sekali pakai gitu ya. Terus pisahkan sampah kita dari rumah, bukan hanya sampah organik dan plastik, tapi plastiknya juga nih harus plastik apa gitu ya. Kita juga harus banyak belajar juga untuk memisahkan sampah. Terus terutama juga elektronik itu jangan dicampur juga. Kalau yang organik itu kita bisa pilah sisa makanan, terus sisa pangan kita juga untuk dikomposkan gitu di rumah gitu. Terus kalau yang anorganik kayak plastik, elektronik tadi, terus juga sampah-sampah baju, pakaian yang udah nggak layak pakai lagi gitu bisa di-store di bank-bank sampah yang masih menerima. Kalau plastik mayoritas masih menerima gitu ya, plastik. Terus kalau elektronik tuh udah ada juga yang nampung itu IWAS RJ, nanti bisa dicek di sana, mereka nampung sampah-sampah elektronik. Nah itu kita pisah juga gitu, jangan dicampurkan ya sampah-sampah kita. Terus juga dukung sebenarnya pelaku usaha lokal yang menerapkan guna ulang. Mungkin pada produk-produk kosmetik nih, skincare apalagi perempuan ya, banyak sebenarnya sekarang kosmetik yang lokal itu juga ada yang dalam kemasan yang bisa diisi ulang, apalagi makanan-makanan juga kan sudah banyak. Kita dukung lah pengusaha-pengusaha lokal gitu, jadi biar minim emisi juga sebenarnya. Nah langkah kecil ini juga bagian dari desakan kolektif kita nantinya ke pemerintah atau ke industri bahwa ada loh sebenarnya yang nggak mau kemasan plastik gitu, ada loh yang nggak mau pakai produk-produk kayak saset gitu kan. Kita maunya yang bisa diisi ulang. Toh sebenarnya kan yang dijual itu isinya bukan kemasannya gitu. Ya, dan ini memang kompleks ya Kak Kia untuk bisa kita berusaha untuk melakukan gerakan Zero Waste ini bisa mulai dari diri kita sendiri termasuk juga dukungan dari pemerintah sendiri. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ini bagaimana caranya kita menghimbau atau mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita gitu untuk ikut dalam gerakan yang notabene ini bukan hal yang mudah ini, Kak Kia. Ya, betul. Bukan hal yang mudah selama 5 tahun bergabung gitu ya di AZWI, tapi sebenarnya juga saya sudah mulai mengurangi sampah itu sebelum masuk ke AZWI juga. Emang gak gampang, apalagi ke orang terdekat gitu ya. Tapi sebenarnya adalah pendekatan yang penting itu adalah bentuk empati gitu kalau dari pribadi melakukan ya. Jadi bukan menyalahkan, sama sebenarnya kayak orang
berhijrah gitu kan, biasanya kan orang pengen lihat dulu contohnya yang baik gitu. Nah, nanti akan terinfluence sendiri biasanya. Terus kita bisa ceritakan ke teman-teman pengalamannya gimana sih. Oh, ternyata belanja apa namanya tanpa pakai sampah itu menyenangkan gitu. Kalau buat aku sih punya kepuasan tersendiri ya, apalagi kalau misalnya belanja di refill store atau bulk store tuh sebenarnya kan sudah banyak ya sebenarnya di kota-kota ini. Itu jatuhnya sebenarnya lebih murah gitu, kita bisa lebih berhemat gitu. Nah, itu bisa menjadi daya tarik buat orang lain untuk ikut gerakan yang serupa gitu. Atau kita bisa jelasin juga kalau misalnya pasti banyak sih yang nanya kan kalau misalnya kita melakukan apa namanya gaya hidup minim sampah ini, kok kamu bisa sih, kok kenapa gitu. Ya, kita bisa ceritain bahwa iya karena aku lihat di TPA ternyata banyak apa namanya pekerja-pekerja informal yang terkena dampak dari sampahnya kita gitu. Ternyata sampah-sampah kita itu tidak terdegradasi selama bertahun-tahun gitu. Terus ada longsoran sampah juga. Kalau misalnya main ke Bantar Gebang, ternyata sampah dari tahun 80-an tuh masih ada di situ gitu. Ya. Terus biar menggugah gitu ya, cerita-cerita itu bisa menggugah mereka gitu supaya bisa melakukan hal serupa. Terus juga sebenarnya ada banyak success story juga yang bisa kita ceritakan ke teman-teman gitu ya. Bahwa ada memang daerah-daerah yang sudah melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya, udah ngompos secara komunal. Ternyata si komposnya bisa apa namanya bermanfaat juga ke masyarakat sekitar di sana, bisa dapat kompos yang gratis, terus juga masyarakatnya bisa nanam-nanam. Kan kata Pak Prabowo kemarin, ayo ibu-ibu tanam cabai di rumah biar cabainya nggak mahal gitu. Nah, dari kompos sendiri itu bisa bantu kita buat tanam-nanam kayak gitu beneran. Di rumah aku juga gara-gara ngompos, akunya jadi bertani gitu ya. Di kompleks sendiri aku di halaman rumah itu aku juga punya tomat, aku punya apa namanya cabe gitu. Terus pernah ada terong juga ada sama semangka. Gara-gara ngompos tadinya nggak niat buat tanam-nanam, akhirnya karena komposnya nggak digunain nih, gunainlah kita nanam-nanam apa gitu yang bisa di pot-potan gitu, akhirnya nanam lah gitu. Sebenarnya banyak impact yang bisa kita rasakan sendiri gitu, yang bisa kita ceritakan ke orang lain gitu. Terus akhirnya banyak teman-teman aku juga yang akhirnya gara-gara kitanya melakukan gaya hidup minim sampah, teman-teman jadi ikut. Terus dia ada pernah cerita ke aku juga, karena kamu terlalu sering menceritakan atau apa namanya gaya hidup minim sampah kamu itu, aku jadi ikutan kayak sampah sisa apa namanya apa kulit udang. Nah, itu sama temanku dibikin kaldu. Ternyata gara-gara ngelihat bahwa ternyata sampah ini tuh bermanfaat, kenapa harusnya kita buang gitu kan. Nah, kita juga bisa nih sebenarnya gaya hidup minim sampah ini bukan hanya untuk kita pribadi, tapi kita juga ikut kampanyekan gitu. Sering-sering aja bikin story. Kalau aku sering ya bikin story kayak aku panen kompos gitu, aku panen cabe, tomat. Jadi orang-orang, ih seru juga ya kalau ngompos, akhirnya ikut gitu. Kalau pendekatannya dengan judging gitu, misalnya, ih kamu kok nggak ngompos sih di rumah gitu. Nah, orang juga jadinya males gitu kan. Iya betul. Jadi tunjukkanlah solusi nyata gitu, ketimbang kita menceramahi orang. Betul gitu. sekali, dan itu lebih masuk ya untuk misalnya kita membuat story saat bikin kompos atau mungkin saat nanam cabenya dari hasil dari kompos, secara nggak langsung memang itu kita menyuarakan untuk gaya hidup minim sampah ini. Nah, Kak Kia sendiri untuk dari ini nih pertanyaan yang paling mendasar nih Kak Kia, apakah kita ini bisa menerapkan pola hidup zero waste dalam arti yang menyeluruh nih menurut Kak Kia? Sebenarnya secara individu mungkin sulit ya mencapai yang namanya nol sampah atau zero waste secara total gitu. Tapi sebenarnya kan zero waste ini bukan hanya bentuk kesempurnaan pribadi gitu ya, tapi kita pengen mendorong sebuah sistem untuk berubah gitu. Nah, kita bisa mulai kontribusi yang tadi aku bilang, gerakan zero waste ini memang bentuknya kecil, tapi kalau misalnya digabungin jadi kolektif, terus ada dorongan gitu. Ternyata
ke pemerintah ataupun ke produsen gitu, ternyata ada loh kelompok masyarakat communities gitu yang mereka nggak mau pakai saset, mereka mau nih ngompos dari rumah gitu. Kenapa nggak disediakan infrastruktur yang baik gitu kan? Kenapa nggak apa ada dibangun apa namanya eh, sebuah sistem guna ulang yang melibatkan konsumen juga gitu. Kita kita tuh sebenarnya apa namanya kalau misalnya emang bener-bener mau zero waste ya harus semua itu terintegrasi. Jadi nggak cuma kita sendiri doang gitu. Kalau mau mencapai bener-bener nol sampah secara total gitu ya. Nah tapi jangan sampai kalimat ini menjadi apa namanya membuat kita jadi pesimis gitu bahwa eh, cuma kita doang yang zero waste. Nyatanya selama ini juga pemerintah atau misalnya produsen gitu-gitu aja. Jangan pesimis, akan ada kok waktunya perubahan-perubahan ini akan jadi suatu perubahan yang besar gitu. Yang penting kita istiqomah aja dulu gitu, biar yang lain juga ikutan. Awalnya juga sebenarnya Azwi ini kan dari gerakan yang kecil ya, apa namanya dari mungkin hanya satu RW, satu kota gitu. Ternyata bisa loh kita ngelarang plastik sekali pakai di 100 kota yang tadinya cuma mungkin beberapa kota aja gitu. Ternyata bisa loh melarang plastik sekali pakai di skala satu provinsi seperti Jakarta dan Bali gitu. Nah ini kan awalnya cuma dari gerakan satu dua orang atau komunitas yang kecil yang nggak mau pakai plastik sekali pakai. Ternyata akhirnya bisa jadi sebuah kebijakan yang regional gitu. Eh, apa namanya? Kenapa juga kita nggak mulai dari diri kita sendiri untuk membuat suatu perubahan eh, sistem yang lebih besar gitu. Betul, dan ya. Mm. Iya. Iya. Ya. Baik, Kak Gia, untuk kita memang harus optimis ya untuk gaya hidup minim sampah ini, dan itu mulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sendiri sudah pesimis, nanti banyak orang yang pesimis dan akhirnya malah semakin banyak yang ini ya untuk sampahnya itu. Nah, Kak Gia, ini ada banyak yang sudah masuk di YouTube ya, ada Kak Alfian Kamal. Wah, mantap. Semangat Kak Kia. Salam gaya hidup berkelanjutan dari kita Pertiwi nih, Kak Kia. Halo. Kemudian yang berikutnya ada Kak Esninda Oktavia nih. Kak, rasa-rasanya untuk menuju zero waste secara sistemik itu adalah perjalanan yang berat dan juga panjang. Adakah hal yang bisa dijadikan pegangan atau harapan agar tetap kuat melakukan atau dan juga menyuarakan begitu? Memang jalan yang panjang dan terjal ya sebenarnya, karena lihat advokasi Azwi sudah dari 2017 sampai sekarang udah berapa tahun, 8 tahunan. Emang nggak mudah buat kita mencapai sebuah sistem zero waste secara nasional gitu ya, tapi ya itu lagi-lagi emang namanya suatu perubahan gitu ya, pasti akan ada proses di dalamnya. Apakah itu prosesnya maju mundur? Kadang aku pribadi juga ngerasa kayak aduh, sampai kapan sih aku harus begini? Tapi ya penting untuk punya circle yang sama sebenarnya. Kalau aku mungkin nggak punya circle yang sama-sama juga ngompos gitu ya, ataupun apa namanya, nggak memulai gaya hidup minim sampah, nggak bawa tumbler sendiri atau kotak makan sendiri, ya mungkin aku juga jadi lemes juga nih gerakannya gitu. Terus juga mungkin bisa gabung beberapa komunitas juga yang sama gitu, biar memperkuat lagi gaya hidup minim sampahnya gitu. Terus juga mungkin bisa ikut beberapa pelatihan juga, biar pengetahuan kita itu ternyata bukan cuma soal mengurangi plastik, tapi juga ngompos itu ada berbagai macam cara ternyata. Aku juga ternyata jadi banyak belajar juga ya ternyata di ilmu tentang zero waste ini. Ngompos itu ada banyak banget caranya, dan ada yang gampang, ada yang apa namanya, ada yang lebih butuh banyak orang gitulah sebenarnya. Ya itu tadi, kita harus apa namanya bergeraknya bareng-bareng sih, harus ada yang menguatkan. Aku juga sendiri awalnya
aku sendiri yang mulai ngurangin sampah plastik, terus akhirnya suamiku sekarang yang makin gencar untuk kayak ini pilah sampahnya, dia yang seneng ngompos gitu-gitu. Ya sama-sama saling nguatin aja sih gitu. Ya, baik. Ini ada juga yang sudah masuk di WhatsApp nih, Kak Kia. Menurut Kak Kia, bagaimana kesadaran masyarakat untuk berusaha mengurangi sampah? Kalau untuk anak muda sendiri atau para Gen Z atau milenial, itu kesadaran mereka dengan gerakan Zero Waste ini bagaimana? Sebenarnya udah banyak sih ya kalau untuk Gen Z ini mulai apa namanya aware sama soal isu-isu sampah gini kan. Karena kita ngelihat trennya, kebetulan saya juga ngelola ininya, lihat traffic sosmednya Azwi itu kan banyak juga ternyata generasi-generasi muda yang ikut andil gitu perubahan-perubahan kecil kayak mulai gak gunain apa namanya plastik sekali pakai, terus suka bawa tumbler kemana-mana. Sebenarnya kalau aku lihat mereka akan ngikut gimana tren gitu. Kalau sekarang trennya kan bawa tumbler kemana-mana, trennya tumblernya bermerek-merek. It's okay sebenarnya. Gak apa-apa. Yang penting kamu tujuannya tetap mau ngurangin plastik sekali pakai. Atau misalnya kalau tujuannya cuma buat dapat diskon kopi, gak apa-apa deh. Tetap bawa tumbler buat ngurangin buat ngurangin sampah plastik meskipun tujuannya buat apa namanya dapat diskon kopi gitu kan. Nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting pendekatan-pendekatan ke generasi kan generasi kita tuh akan habis ya, boomer akan habis, nantinya akan diganti sama generasi-generasi baru. Nah, gimana pendekatan-pendekatan kita ini bisa lebih dinamis gitu, melihat bagaimana trennya Gen Z ini senangnya apa sih sebenarnya gitu. Nah, ini juga sebenarnya kita juga jadi apa ya, challenging campaign di Azwi gitu, gimana kita menyelesaikan kampanye di era digital sekarang ini. Oh, mereka senengnya kayak bikin tren TikTok gitu atau apa namanya kalau sekarang itu ada namanya tren capsule wardrobe. Nah itu pakai baju yang itu aja, normalisasi pakai baju yang itu ya. Nah itu kan termasuk dalam gerakan zero waste. Ternyata banyak yang sudah ikut tren itu, ternyata nggak sadar bahwa itu sebenarnya masuk dalam trennya gaya hidup minim sampah gitu. Iya, baik Kak Kia, untuk pagi hari ini tidak terasa kebersamaan kita sudah hampir di penghujung waktu nih Kak Kia. Untuk terakhir nih Kak Kia, apa yang ingin Kak Kia pesankan nih untuk pendengar dan juga pemirsa di Talkshow Bicara Alam yang menyimak pagi hari ini? Silakan. Pesannya pesannya kamu yang ada di sana dimanapun berada, kamu nggak sendirian, banyak komunitas, organisasi yang bergerak bersama kamu dalam ekosistem Zero Waste. Ayo saling ngelatin, berbagi praktik baik, dan terus mendesak perubahan gitu ya. Jangan sampai apa namanya praktik baik ini hanya berhenti di kamu gitu. Mari jadi bagian dari gerakan ini dengan langkah sekecil apapun gitu, dan saling nguatin juga dengan ikut berkampanye gitu ya, mau di sosmed, mau jadi volunteer di lapangan, itu oke, nggak apa-apa. Yang penting ada berkontribusi pada lingkungan kita ini, karena tempat tinggal kita ini hanya satu, bumi kita. Jadi kita harus selamatkan bumi kita. Iya, harus selamatkan bumi kita. Itu yang jadi catatan penting nih untuk kita bersama. Terima kasih Kak Kia untuk perbincangannya di Talkshow Bicara Alam pagi hari ini. Sukses untuk Kak Kia dan juga Azwi, dan semoga nanti banyak kota-kota lain yang akan bertambah untuk menggalakkan gaya hidup minim sampah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sada. Ya, terima kasih kembali Kak Kia. Ya, dan baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita, dan untuk kebersamaan kita pagi hari ini ya di Bincang Bicara Alam untuk
pagi hari ini, dan semoga nanti untuk yang sudah kita bahas tadi memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan juga gerakan perubahan ya, sebisa mungkin untuk kita bisa meminimalkan minim sampah untuk bisa menggalakkan gerakan zero waste ini ya semaksimal mungkin. Dan akhirnya saya Isna Taskia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga ada produser Joko Santoso dan switcherman Anovika Akbar pamit undur diri. Pendengar dan juga pemirsa, sabar bukan hanya tentang menahan diri, tapi juga mempercayai bahwa Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persatuan.